Coba namanya tulis DP ini nggak pakai ininya nggak? apa? Tulis DP nama Nama apa? di pin apa di pin dulu? Kan di pin tuh. Ini temanya apa? Nggak tahu. Udah bulan? Belum. Belum ya? Terus Udah ini udah live. terus Selamat malam teman-teman. Siapa nih yang Pertamax? Evan, Mas Yakobus, Falcon, Ignas, Rini. Oke, ini dari Priska udah gabung, accept. Senyum dong, jelas. Tes suara, tes suara. Weh, kedengeran? cakep deh. Ya dong. Keren nggak? Hah? Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Kurang mundur ya. Harusnya backgroundnya bukan lemari tapi roti-roti gitu. Itu bukan lemari, pintu. Oh gitu ya? Ya, ya, ya. Lupa, bentar ya. Aku ambilin. Oh beneran toh? Oke, oke. Rame. Yang ready baru ada 2 nih. Baru ada 2. Yang masuk packing, yang lain masih di toples gitu. Oke, oke. Oke, kita mulai ini ya. Tanda kemenangan Kristus ya. Dalam nama Iya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam teman-teman semua yang setia tiap hari Jumat mengikuti Pak Holy Talk. Kali ini kita akan bertemu dengan Priska, teman valid angkatan 7, seorang businesswoman, seorang pebisnis kue. Beliau berdomisili di Jogja, tepatnya di Meguo ya. Di Condong mana? catur. Gunung Condong Catur. catur. Nah, oke. Priska ini alumni valid angkatan 7, kebetulan satu angkatan dengan saya, dan beliau akan bercerita banyak tentang bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga yang sekaligus eh, berbisnis atau mengolah kue, kemudian dipromosikan, dijual, dan akhirnya menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan.
pertanyaan titipan dari teman-teman yang udah ada. Priska, gimana awalnya sebenarnya mulai berbisnis kue ini? Awal mula dari kali, kemudian kita kok banyak cicilan ya, kita harus misalnya gitu, kayak gitu. Betul, Maksudnya betul. karena orang Jawa bilang kita berusaha tuh kadang karena kepepet kan. Pengalaman pribadi juga Hmm. kepepet. Karena dulu saya kan mau nikah, akhirnya butuh biaya banyak, cari pendapatan sampingan lah. Nah, kalau kamu gimana tuh? Ada kondisi apa yang membuat kamu kemudian kepikiran untuk berbisnis? Karena ini juga bukan satu yang mudah bagi sebagian orang. Silakan, Priska. Benar, benar. Benar. Terima kasih, Anton, atas kesempatannya. Awalnya buat ngisi waktu ya, soalnya saya hampir berapa? 13 tahun ya, 13 tahun kerja dan terbiasa dengan ritme dari pagi sampai sore ada kegiatan. Nah, waktu 2020 ya, 2020 saya resign. Nah, di situ waktu luang saya lumayan banyak ya. Dan dari situ memang basicnya saya suka ya, hobi buat masak sesuatu. Nah, dari situ kepikiran. Dan awalnya tuh menjelang Lebaran ya, waktu tahun 2020 itu. Nah, karena tahu saya bisa bikin kue kering gitu, ya mereka coba pesen gitu. Walaupun mereka sebelumnya belum pernah pesen. Akhirnya dari situ kok banyak yang pesen. Nah, dari situ muncul ide gitu untuk buat bikin kue kering itu. Dan kepikiran untuk ngembangin jadi bisnis yang dirintis mulai dari awal ya. Itu sih awalnya ya. Terus sini kesininya apa? Saya juga gabung ya di komunitas Jogja, namanya PJS ya. Itu komunitas pengusaha Katolik ya di Jogja. Nah, dari sana juga saya banyak belajar untuk seriusin bisnis itu gitu. Dan di sana juga banyak kegiatan kayak ada basar, ada pameran. Nah, dari situ saya juga terdorong terpacu gimana sih biar bisnis kue kering ini bisa dikembangin gitu. Awalnya seperti itu. Oh, gitu. Jadi dari mulai resign sampai kemudian berbisnis kue itu ada berapa lama ya waktunya? Dari Bukan mulai resign. resign sampai mulai. Resign itu bulan Mei ya, Mei 2020. Terus Lebaran kalau nggak salah hampir barengan ya itu waktu itu. Mei atau Juni gitu ya. Nah, waktu itu pas barengan itu langsung langsung momennya pas ya. Terus setelah momen Lebaran itu saya kepikiran apa sih yang kue kering yang bukan momen, jadi yang dibutuhin konsumen saat momen tertentu kayak Lebaran, Natal, Tahun Baru gitu ya. Nah, makanya nanti ada jenis yang ya, nah itu saya kembangin buat premium snack ya ke depannya nanti. Halo, Anton? Halo, agak putus-putus ini siarannya. Sinyal ya? Kayaknya. Dari kamu loading sih gambarnya ini. Iya, Tapi sinyal. Tapi gambarnya sih masih ada. oke.
sewaktu masih kerja itu kamu udah dikenal sama teman-teman kerja maupun teman-teman keluarga gitu ya. Itu pesen kue di Priska gitu ya. Udah pada tahu gitu. Kalau bikin kue yang enak tuh di Priska gitu. Udah ada sampingan dong berarti ya waktu masih kerja ya. Mm-mm. Wan, putus-putus suaranya. Terus putus ya. Ya, sorry, Oke. pertanyaannya. Yang nggak kedengeran pertanyaannya. Oh, pertanyaannya. Jadi waktu masih kerja Mm-mm. itu udah dikenal Ya. kerja sambil ada sampingan bikin-bikin kue, nerima pesanan gitu ya, by order gitu ya. Oh, kalau pas masih kerja malah kalau kue kering belum mulai ya. Soalnya kue kering kan bener-bener makan waktu ya bikinnya. Nah, pas Hmm. masih kerja itu malah dulu di rumah ya, itu udah mulai yang rintis yang salad buah yogurt itu. Dan Hmm. di apa ya, dulu penjualan kan via GoFood ya. GoFood ke ini lumayan juga sih. Lumayan untuk dulu di Cimahi kan ya, masih di Cimahi. Itu salad buah yogurtnya kebetulan deket ya rumah sama koperasi susu itu ya. Koperasi susu murni itu deket. Nah, saya yang bikin dressingnya, kuah yogurtnya itu saya. Terus nanti yang layanin pembelinya itu baru yang pembantu di rumah. Nah, itu udah lumayan jalan 4 bulan dan pemasukan dari sana lumayan banget. Nah, itu Oh, awalnya udah selama selama kamu kerja tuh kamu udah ngerasain oh bisnis tuh enaknya kayak gini gitu ya. Udah ngerasain income dari ya, bisnis ya. Jadi ketika iya, ketika lepas dari kerja bukan hal yang baru banget gitu. iya Bukan sih. oh, Kalau yang kalau hmm? Kalau yang saya tinggal nerusin. Cuman kalau yang cookies memang baru benar-benar pas udah resign baru saya coba gitu. Mm-mm. itu kamu kursus atau otodidak atau gimana Loading, tuh? loading lagi Anton. Hah? Loading lagi ya? Jadi kamu kursus bisa bikin kue itu karena Yang kue kering, kursus. yang kue keringnya. Hmm. Hmm? Oh, yang kue kering itu kebetulan dari kecil ya. Dari kecil udah sering bantuin ibu bikinnya. Ibu saya kan dulu suka Hmm. bikin kue, bikin cake yang malah yang dihias itu. Saya belum bisa malah yang cake hias itu. Nah, Oh, dari sering bantuin, terus tiap Natalan juga kita jarang ya beli untuk yang kue kering itu, pasti selalu bikin. Jadi hmm. dari sana jadi hobi ya, jadi hobi, terus jadi suka. Makanya kesininya sih kita tinggal ngembangin ada jenis-jenis baru banyak ya, jenis-jenis kue kue kering yang baru. Paling saya belajarnya yang di jenis barunya. Iya, oke oke. Tuh. Tapi dasarnya udah ada ya. Ya, Iya, pertanyaannya. basicnya. Hmm? Oh ya, pertanyaan selanjutnya nih, Priska. Iya. Eh, mengapa namanya brandnya namanya Nom Nom gitu? Itu proses kamu menemukan nama brand itu gimana tuh? Pakai meditasi atau dapat wangsit di mimpi gitu atau gimana? Tiba-tiba aja sih. Nom-nom tuh kan kalau katanya bahasa gaulnya tuh enak ya, artinya enak. Terus Hah? eh, pengucapan Nom Nom tuh artinya enak. Artinya oh, enak. bahasa Sunda atau Bahasa gaul katanya. bahasa gaul? Baru Iya, dengar bahasa gaul nom-nom. anak muda gitu kuping Nom-nom. nom-noman gitu. Nom-noman. Nom-nom aja sih. Hmm. Kayaknya juga pelafalannya gampang ya disebut. Makanya eh,
kebersit, terus langsung deh cetak stiker ya. Itu awalnya Oh, kenapa jadi pakai nom-nom. cookies and cake. Nah, ini cookies and cake itu apa? Maksudnya And apa? cake, Sand cake. cookies, oh, cookies and cake Oh, cookies and cake itu maksudnya. kan Ya ampun. Ya, ya, oke, oke, oke. Kalau cake basah. Oh, cake. ini ini kan ada Hmm? ada 3 akun IG bahkan ya. 4 deh. Ada Oh, cookies and cake. mm-mm. Oh, 2 ya. Jadi produknya tuh 2 kalau garis besarnya ya. Iya, Salad sama benar. cake gitu ya. Cookies. Oke. Mm-mm. Jadi produk antara salad sama kuenya lebih lebih banyak yang mana pelanggannya? Lebih apa? Lebih banyak penjualannya maksudnya. Oh, kalau kalau sementara sih kalau yang rutin harian masih yang salad buah yogurt ya. Soalnya eh apa ya? Bisa dikonsumsinya tuh buat kayak cemilan ya, cemilan sehat gitu. Terus juga di Jogja masih jarang ya yang dressingnya itu yogurt yang buatan apa yang yogurt Greek-nya ya. Jadi yogurt yang dibikin tanpa campuran air gitu. Jadi memang benar-benar kental dari susu yang nggak dicampur air, terus kita bikin yogurt. Terus nah nanti itu jadi dressingnya. Nah itu masih penjualannya harian. Tapi kalau cookies memang sih masih momentum ya, kayak momentum Lebaran, Natal, Tahun Baru. Nah itu. Tapi untuk yang cookies jenis-jenis nastar ya, kayak Angel gitu-gitu emang momentum ya. Tapi kalau ada jenis cheese palm sugar sama oatmeal ya, itu yang saya mau dorong jadi cemilan harian, biar bisa penjualannya juga masuk harian jadinya. Tapi kalau Oh. dibilang yang udah rutin, baru saladnya sih, yang rutin harian ya. Mm-mm. Jadi kalau dari segi bisnis yang mendorong jadi apa namanya mesin penjualan harian tuh saladnya justru ya. Masih. Cuman kalau yang cookies itu momentum kan, sekali momentum lumayan ini sih, maksudnya lumayan menyit, lumayan waktunya harus difokusin buat itu. Kayak Lebaran tahun kemarin itu sebulan sebelum sampai 2 minggu setelah itu saya Hmm. masih bikin produksi tiap hari. Tapi kan itu pas momen Lebaran gitu. Jadi masih momentum Hmm. pesanannya gitu. Nah, kalau pas lagi kan butuh banyak tenaga dong ya buat bantu gitu. Kalau buat harian sekarang kamu pakai tenaga juga buat Kalau bantu. harian sih masih, eh, kalau harian buat yang salad buah yogurtnya baru satu orang ya. Tapi Hmm. kalau misalnya momentum momentum kayak Lebaran, Natal, belum kita rekrut sebagai rutin tiap hari gitu enggak. Tapi pas ada kerjaan banyak, baru kita rekrut gitu, dadakan gitu. Mm-mm. Oke, ya. Iya, paham. Eh, saya apa namanya Mm-mm. ngambil sudut pandang kalau saya seorang ibu rumah tangga terus Mm-mm. nganggur nih ya, habis nganggur karena males kerja lagi sama orang karena waktu, karena pengen bebas gitu-gitu, tapi masih masih bingung mau bisnis apa, kemudian pengen memberanikan diri untuk mulai bisnis, dan kira-kira berapa sih modal yang dibutuhkan buat mulai bisnis gitu, kalau mau ngikutin jejak Priska nih ya, mau bisnis kue.
Itu Mm, berapa sih butuhkan buat memulai bisnis kue ini dan yogurt? modalnya. Kalau yogurt itu, kalau yogurt kecenderungan ke bahan ya, kita bahan nggak begitu banyak minta, maksudnya nggak begitu banyak minta modal yang dipisahin ya. Kalau yogurt itu saya mulai di bawah 1 juta sih waktu itu yogurt. Eh, tapi kan peralatan kita sebelumnya udah punya ya, kayak kulkas gitu kan kita nggak di luar, bukan khusus gitu ya masih. Terus kalau cookies sih ya kita save-save-nya sih 13 ya. 13 juta tuh udah cukup sih. Maksudnya 13 juta itu kalau kita kondisi belum punya oven, blender, mixer, ya, yang untuk modal Hmm, peralatan sih kebanyakan peralatan. kalau cookiesnya memang aset-asetnya banyak, peralatannya yang harus diadakan ya. Oven, Iya, oven sih yang ininya yang utamanya ya oven, oven, terus packaging. Toples itu kan kita juga apa ya, nyimpen nyimpen dana di sana ya, karena kita nggak bisa dadakan ada pesanan baru pesen toples ke sana ke sini gitu kan, harus ada yang disimpan. apa aja sih yang utama untuk mulai bisnis kue itu yang harus ada utamanya itu apa sih? Blender ya pasti ya. Oven oven yang harus adanya. Oven ya. Kalau blender masih bisa manual pakai tangan gitu ya. Kalau pengen Ya. low Hah? Kenapa? putus-putus nih. Ya, Oh, putus-putus. oven juga Mm-mm. oven yang murah-murah kan ada tuh yang di kompor itu masih zaman nggak sih itu? Sebenarnya kalau buat konsumsi kita sendiri di rumah gitu sih masih masih Hmm, kekejar ya waktunya. Cuman kalau misalnya kita udah rekrut tenaga kerja itu nggak kekejar. Jadi misalnya kita hmm. gaji tenaga kerja sama kecepatan baking ovennya udah. uh-uh. Jadi emang harus yang pakai oven listrik atau gas udah pakai. Mm-mm. Oke, oke. Ada pertanyaan dari Nah teman itu betul. Ada sama yang nulis yang mesti ada niat, bener. ada pertanyaan dari Yang kebayang nggak kalau bikin kue untuk souvenir oleh-oleh khas Jogja kayak kayak Mm-mm. Bandung nih ya, saya di Bandung. Eh, Tiap kali ke Jogja sama istri itu pasti istri tuh carinya apa? Itu yang apa sih? Bakpia yang kukus itu loh, yang tugu itu. Nah, Iya. Heeh. pasti kalau ke satu tempat tuh biasanya kita ke ke tempat kedua itu baru ada. Ke tempat pertama tuh biasanya udah habis gitu kan. Nah, itu kayak laris banget dan itu kan fenomena yang belum lama tuh. Maksudnya saya tahunya Ya. dulu ya, ke Jogja ya bakpia patok gitu aja 25, 35, berapa kayak 75 lah. Nah, baru Iya, 75, ini ada 25. oleh-oleh souvenir yang bukan, maksudnya oleh-oleh makanan yang kekinian gitu. Kayak gitu si Priska nih nom-nom kepikiran nggak bikin kayak gitu bikin bakal bener-bener boom gitu kalau misalnya jadi gitu. Pertanyaan dari Evan nih oleh-oleh Oh, khas Evan. Jogja. Halo Evan. Kapan ke Jogja, Van? Ini nih. Hmm, Kebaca nggak ya? Tulisannya kebalik nggak ya jadinya? Nah, Dalam ini komentar kebaca nggak? agak coba agak ke kiri dikit. Nah itu tuh. Oh kebalik tulisannya jadinya. Kebalik ya, kamera depan soalnya ya. Nah, ini eh Tanya itu. jenisnya, nah, cheese kelihatannya. Ini jenisnya cheese palm sugar. Sebenarnya ini untuk sejenis cookies sih. Cuman karena dia banyaknya kombinasi sama gula palem juga banyak kan di Jogja, produksi Jogja ya. Nah, Hmm. ini yang pengen saya munculin sebagai cemilan ringan. Terus nanti kedepannya saya
mau ajuin jadi yang apa Jogja Mark ya, yang ada brandnya Jogja Mark. Jadi biar bisa ikutan jadi oleh-oleh khas Jogja juga. Mm. Oh iya iya. Daftar di itu di apa? Di ya. Sebutan. Itu bisa Jogjamak itu harus daftar ke dinas gitu. Dinas Ya, pariwisata. dinas perindustrian dan perdagangan. Cuman syaratnya harus ada PIRT, izin edar ya, sama Hmm, label halalnya. oke oke. Kalau Jogja Mark itu produksinya 100% di Jogja. Jadi labelnya itu Jogja Mark. Hmm. Kalau Jogja 100% itu semua bahan harus dari Jogja. Cuman kan yang ini gandumnya dari luar Jogja ya, gandumnya. Oh gitu. Nah, di Jogja nggak Iya, ada yang sesuai dengan spek gitu ya. belum sih. Masih pakainya yang masih brand tertentu. Oh, brand Kalau tertentu. gula palemnya udah sih. Oke. Nah ini. Nih Evan udah kejawab Kapan ya nih Evan ya. main ke Jogja? Hmm? Pertanyaan dari Evan udah kejawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada Priska Eh, Gimana? sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Priska cerita cara ini gimana kan hari-hari ini saya tahu Priska ini lagi berkutat dengan masalah perizinan eh, sertifikasi halal, maaf. Sertifikasi halal, kemudian PIRT tadi. Itu apakah serumit itu sih ininya pro apa pengajuan perizinannya dan apakah mengeluarkan biaya yang cukup tinggi atau gimana? Dan kenapa harus pakai sertifikasi halal segala gitu? Alasan utamanya. Oh, kalau kemarin saya ngurusin dua ya, berarti dua. Yang satu salad buah yogurt ya. Nah, kalau salad buah yogurt itu eh, daya simpannya kan di bawah 7 hari. Jadi nggak dia langsung ke izinnya halal, harus izin halal. Nah, kalau yang salad buah yogurtnya, soalnya saya pakai yogurt yang diproduksi sendiri gitu. Nah, itu kita salad buah yogurtnya udah halal ya, udah ketetapannya udah turun, tinggal nunggu sertifikatnya aja. Tapi udah boleh pencantuman di stiker. Nah, itu kenapa sih kita penting buat label itu gitu? Ya, seperti kita tahu ya, kita juga istilahnya tinggal di Indonesia, terus yang ada mensyaratkan untuk produk-produk tertentu eh, edarnya sebaiknya udah berizin gitu ya. Nah, itu dan di Jogja sendiri misalnya ya, kalau sebatas untuk penjualan GoFood atau via ShopeeFood itu masih jadi apa ya? Kita sebagai kelebihan dari usaha kita gitu. Tapi kalau misalnya kita mulai masuk ke toko oleh-oleh atau ke bandara, nah itu mereka biasanya ada izin yang harus kita penuhi. Salah satunya yang itu untuk yang 7 hari ke bawah yaitu halalnya ada. Itu kalau yang salad buah yogurt ya. Tapi kalau yang kue kering, karena masa simpannya di atas 1 bulan ya, dia harus ada izin edar. Nah, kalau izin edarnya PIRT ya, sama izin halal. Itu yang harus sebaiknya kita penuhin. Dan kemarin kenapa sih saya apa ya termotivasi kenapa mesti beresin izin-izin itu gitu. Nah, kemarin itu ceritanya ada temen itu request untuk sahabatnya yang ada di Jepang.
kue kering saya gitu. Cuman dia walaupun jumlahnya masih sedikit dan itu packagingnya masih via ekspres yang bukan kontainer ya. Tapi saya belum berani ambil karena izinnya belum lengkap ya. Nah itu, nah saya teman saya tuh udah tahu rasa cookies 66-nya seperti apa. Cuman sayanya yang belum berani waktu itu ngambil karena izinnya belum. Nah makanya dari situ saya juga, oh ya udah kita beresin izin-izinnya gitu. Dan kelebihannya banyak ya, kayak izin edar itu kalau udah ada izin edar kita bisa masukin ke Indomaret, supermarket gitu. Jadi kita bisa ngembangin pemasarannya buat produk kita gitu, kalau kita lengkapin. Tuh. Jadi kayak mau masuk kemana-mana tuh udah nggak mikir-mikir lagi gitu ya. Iya, terus udah dicantumin di kemasan produk kita, nanti kan dicantumin nomor PERT-nya berapa, kode sertifikasinya halal berapa. Jadi konsumen juga lihat produk kita udah meyakinkan kan, lebih meyakinkan. Oke, kita sambung nanti ya, lanjutan pertanyaannya soal sertifikasi halal. Ini mumpung ada yang bertanya dari Mas Ang Laksono, rekomendasi oven untuk pemula yang mau mulai usaha kue kering yang ekonomis tapi bagus itu apa gitu? Atau yang bisa dicicil sekalian apa gitu? Siap. Banyak ya yang bisa dicicil. Kalau jumlah yang kita produksi masih sedikit, paling enak sih oven listrik ya. Oven listrik itu kelebihannya dia keringnya rata warnanya. Jadi kita tinggal setting aja suhu sama timernya ya. Nah itu dia bisa rata sendiri gitu. Cuman kalau untuk pemula sih saya sarannya masih oven listrik ya. Kalau merek banyak ya yang bagus ya. Kita sebut merek kan? Nggak apa sebut merek. Oh, ya. Yang bagus, bisa bagus dan harga terjangkau. Kirin ya, bisa. Kirin atau Cosmos itu sih masih ini ya, masih udah bagus kok. Kirin, Cosmos. Dan awet ya. Dan saya dulu juga kalau yang kalau usaha itu awalan harus oven listrik ya? Udah harus langsung oven listrik ya? Enggak sih. Katanya orang-orang sih. Dari oven kompor yang di atas kompor gas itu juga sebenarnya bisa. Cuman lama. Saya belum dan itu harus sering bolak-baliknya karena kan apinya bawah aja ya. Kalau kompor kan gitu. Atas bawah ya, panasnya atas bawah. Berapa sih harganya, Priska, untuk oven pemula yang listrik? Berapa ya? Dulu tuh sayanya dapatnya gratis, Gratis. Tuh dari dulu kan bisnis Oriflame, terus capai penjualan berapa, hadiahnya oven. Jadi gratis kantor. Gitu. Oh, kayaknya gitu sih sekitar 500 sampai 7,5. Oh iya. Ya demikian Mas Angga Dwi Laksono yang mungkin sedang kepikiran untuk mulai bisnis kue. Jadi Priska Priska ini juga salad buah. Salad buah ini lebih low budget untuk modalnya ya Priska ya, lebih low budget saya kira ya. Iya, benar. Dan justru penjualan harian juga banyak di salad buah karena orang kan pengen makan buah tiap hari gitu ya. Iya, benar. Iya. Nah, ini Reza nanya. Reza. Kalau kirim ke kota kita, kuenya itu remuk nggak? Kayak hati Reza kalau pas patah hati. Aduh, banyak mantannya kayak gitu. Mantan Mas kapan, Res? Pas SM. Iya, Res. Aman sih ya. Ini
Saya pakai kemasan toples kayak gini ada alasannya. Awalnya dulu saya pakai yang Mika itu ya, yang kotak atau bulat. Nah, mungkin eh, saat pengiriman atau saat apa aja, saya juga kurang tahu persisnya kejadian gimana. Pernah saya ngirim itu ke Bandung, dari Jogja ke Bandung, Hmm. nyampenya atas toplesnya itu pecah gitu, Nah, atas ya. toplesnya. Hmm. Pecah belah gitu. Tapi untungnya sih saya lapisin kertas kan, makanya cookiesnya masih aman. Hmm. Nah, abis itu saya pikir lagi karena Mika itu kalau kena tekanan kan dia Iya, gitu ya. iya. Nah, makanya khusus yang luar kota saya juga akhirnya pindah pakai yang toples kayak gini. Ini banyak kok di Shopee, saya beli di Shopee kok nih. Kebetulan Hmm. ini ada di Shopee. Nah, ini kalau diteken gini, dia kalau kena tekanan masih bisa mental. Makanya ini eh hampir dari sejak kejadian toples patah itu saya ganti ini masih aman. Masih aman pakai yang ini untuk luar kota ya. Hmm. Luar pulau udah ke Kalimantan juga aman. Ke Medan kemarin aman. Ke Bali juga aman. Ayo Reza, kapan pesan? Kamu jualan di marketplace nggak sih kue-kue ini? Ya, di Shopee ada, Tom. Di Shopee. Di Tokped ada Tokped. Karena Tokped belum. Di Shopee Kenapa? udah. Apa ya? Eh belum Karena ibu belum ngulik, bapak-bapak tuh Tokped gitu ya. Bener. belum ngulik, belum ngulik Iya. caranya. Kalau Shopee itu menurut aku sih lebih simpel cara daftarnya ya untuk Balik, merchantnya ya. Nggak balik sih sebagai pengguna dua-duanya lebih simpel Tokopedia. Shopee. Kalau Shopee itu banyak gimmick-gimmicknya, fiturnya itu, aduh, sebagai apa terus terang ribet kalau di iya, Shopee. Oke, oke. banyak kan Tokopedia ya. Iya Eh, sih, nanti hanya pasti. sih bapak kalau belanja itu di Tokped, ibu-ibu tuh karena suka fashion, suka yang Shopee Live itu kan, Ya. ibu-ibu tuh banyak belanjanya di Shopee. Cuma sekarang secara Mm-mm, Tokopedia lagi naik gitu, makanya bisa dipertimbangkan mm-mm. di Tokopedia karena simple kok. Nah, ini Iya lagi sih, pertanyaan pasti. di komentar ya. Nih, dari Kelirku, nah, Kelirku tuh brand dari Surabaya. Ini punyanya siapa ya? Kenapa tuh? Punyanya alumni yang ini dari Surabaya. Beliau bertanya, Priska boleh Hah? minta list harga kue keringnya? Siapa tahu boleh kolaborasi. Oh, siap. Dari Kelirku, itu nama IG-nya Kelirku. Kamu boleh Clearku. DM-DM-an lah. Boleh. Siap. Minta Kalau tolong di DM kalau dulu ya. ya, oke. Siap. Mm-mm. Siap udah ditanggapi ya, Mbak, Mas. Kayaknya Mbak ini. Dari Resa lagi. Dari Resa lagi nih. Nunggu gratis ongkir. Rahasia pembuatan kue dapatnya dari mana? Kan banyak teman-teman tuh bilang kuenya Priska ini lebih enak dari yang lain gitu. Nah, sebenarnya ada cita rasa khas apa dari kuemu itu yang beda sama yang lain? Apa apain gitu? Apa ngambil dari mana gitu bu ininya, bumbu-bumbunya? Oh, apa ya? Dari YouTube sih banyaknya ya. Dari YouTube, awalnya dari YouTube, terus kita catat. Habis kita catat, kita praktekin. Nanti Hmm, kurang apa crunchy gitu, hmm, kita apa ya? Dicoba ya. Setelah beberapa kali sih saya juga waktu itu, misalnya kok belum crunchy ya, apa sih yang kurang, apa yang ini. Tapi kalau untuk basicnya sih emang banyak dari internet ya nyarinya.
Hmm, iya. Jadi Resa sebenarnya eh, yang jadi apa namanya sumber source dari Priska ini dari hal-hal yang open source ya, maksudnya dari YouTube, dari apapun, bukan karena ikut kursus yang mahal, kemudian dapat resep yang ajaib gitu, enggak kan ya Priska? Dari hal-hal yang Enggak. semua orang Heeh. bisa ya, tapi akhirnya Iya, coba sendiri gitu, coba. Mm-mm. coba Coba sendiri. coba dibuat Hmm, oke. Dan dipraktekin, dirasa-rasain sampai akhirnya dapat dapat apa yang namanya resep yang keren gitu ya. resep yang SOP-nya. benar. Mm-mm. Yang pas di lidah. Oke, tadi ada dibantu dijawab sama Reka tadi eh, yang punya selirku ini namanya Mbak Sisil. Dia usaha kemasan. Nanti siapa Sisi tahu angkatan 6 ya. Mbak Sisil nggak tahu angkatan berapa Res. Angkatan 6 ya kayaknya. Jadi Mbak Sisil katanya usaha kemasan. Nanti Priska bisa kolaborasi nih sama Mbak Sisil nih. Pasti. Siap. Oke, kita sambil menyapa teman-teman yang hadir. Diki Yorman, Seven Auto Service. Kalau ada Seven Sevennya itu berarti si ini Rizka. Mega dan suami istri pegang HP masing-masing ini. Ya Parista. Oh iya. Depan-depanan. Salad buah Momi Geo ini ya temanmu kali ya? Iya. Teman Masih aku. Jakarta kompetitor, kayaknya. kompetitor dong berarti. Hmm? Kompetitor ya, sesama penjual salad buah. Beda kota. Oh, iya. Oh, Mbak Sisil angkatan 4. Salam kenal. Salam Salam kenal kenal, Mbak. Mbak. Oke, Mm-mm. oke tadi ini sambil nunggu pertanyaan dari yang lain, saya sambil lihat semua nggak ada yang kelewat nih. Aduh, Iya. bentar ya. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Ya, tadi udah dijawab. Oh, Yuta Clara udah join. Oke. Nunggu sambil nunggu. Ah, ini Simple Dimple nih. Simple Dimple nih. Kayak Simple Dimple nih istriku ini. Ikut bertanya. Dalam setiap usaha pasti ada pasang surut. Pernah nggak Mbak Priska ngalamin? Terus caranya bangkit lagi gimana? Tuh. Pasang surut. Pasang surut semangatnya ya. Pasang surut semangat, pasang surut uang, pasang surut Jualan. jadi suami kali ya. Pasti mungkin suami juga Pasang surut. tinggal Pasang surut. terus gitu. Kalau mm-mm. Kalau pasang surut penjualan itu pernah sih ya yang salad buah yogurt karena harian waktu di Cimahi ya. Waktu Cimahi itu saya penjualan udah dibilang lumayan ya, Berapa lumayan. Pak gitu supaya orang-orang nggak penasaran gitu. Kenapa? Berapa gitu waktu di Cimahi itu udah berapa gitu. Sehari-harinya dapatnya gitu. Rupiah apa toples? Apa kemasan? Per Nah, kemasan, jumlah kemasan. omset ikannya udah berapa gitu waktu di ini. Omset. Hmm. Bentar. Kalau omset itu kita hampir 4,5 ke atas ya. Maksudnya Se Kenapa? sehari, Oh, belum. sebulan. Sebulan berarti kalau diambil per hari itu ya rata-rata 300-400 ke atas lah. 300-400 ke atas. 100.000. Nah, 300-400 pas ribuan ya. mm-mm. Nah, itu pas sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Terus pas pindah ke Jogja. Nah, itu sempat saya ngalamin karena apa ya? Beda Toko pelanggan baru, ya. berarti kan
toko baru di Jogja ya masih buka pasar gitu. Ya kadang di situ semangat saya kadang sempat turun. Loh kok nggak sebanyak yang di Cimahi, belum sebanyak yang di Cimahi. Nah itu Mm-mm. ya kita pikir kita sedih sebentar, ya kita harus bangkit lagi gitu, bangkit lagi. Dan yang utama sih kita tetap doa ya, minta biar semua dilancarin. Nah mulai dari sana kita juga mulai cetak brosur, terus di Shopee Food. Jadi biar biar bisa dua toko ya. Nah, terus sama sering-seringin iklan. Nah, saya juga mulai aktif di IG yang salad buah itu juga semenjak di Jogja sih, semenjak di Jogja. Nah, kita terus Mm. di GoFood sama Shopee Food juga kan ada promo ya, promo diskon. Promo seringnya orang bilang promo coret. Nah, itu kita manfaatin banyak-banyak promo coret. Hari ini ganti promonya apa, besok apa gitu. Mm. Itu. Jadi jangan apa ya, kita terbawa, oh kok jualannya masih dikit gitu. Kita harus tetap semangat. Mm. Semangat. Iya, iya, iya. Dari Iya, Bandung ya pelanggan, kemudian karena alasan tertentu harus mungkin ikut suami ya, pindah. harus pindah Jogja, Mm-mm. mau mulai mencari pelanggan itu Pelanggan bukan baru. suatu yang Udah. mudah. Makanya kamu kemudian IG-nya aktifin gitu ya, maksudnya banyak posting, banyak iklan. Iklan di mana maksudnya, please? Iklannya masih di status WA sih, yang teman-teman sekitar ya. Kita juga kan ada kayak grup lingkungan Oh, maksud lingkungan gereja. promosi promosinya lewat status WA maksudnya. Bisa. Tapi kalau yang Hmm. promosi coret tadi, kita masukinnya di menu GoFood-nya. Nanti misalnya Anton nih Hmm. belanja di GoFood, nanti resto kita kalau kita nggak promoin, dia nggak muncul di barisan toko diskon. Tapi kalau kita masukin program promo coret misalnya gitu, nanti kalau Anton searching salad buah yogurt, nah toko kita muncul tuh di deretan yang diskon-diskon. Oh ya, Kita ya, harus ya. memang harus sering. Nah itu sih yang ngedongkrak. Oh jadi pada tahu gitu. Terus Oke, sama masak, hmm? sama apa? Titiknya kita setting Google Google apa sih namanya, Google Map ya, Google apa yang Oh, Google Business bis- ya, Google Business. Mm-mm. Nah kamu itu udah punya Google Business ya? udah, yang salad buah yogurt sama yang cookies udah. Kadang orang juga taunya dari sana, soalnya kan searchingnya oh, salad buah yogurt terdekat misalnya gitu, Ya, bisa. Mm-mm. yang catur ya. Iya. Nanti kalau udah kampus udah pada buka, itu kan ada UPN, ada kampus apa lagi tuh, udah dekat situ tuh. PN, Sanata Dharma Paingan tuh paling deket ya. UII, Saingan, terus UI, IKPN, UPN, ya kan, ya, ya, UPN, ya. Itu Atma kalau Jaya. buka kan, jadi bakal jadi lebih rame tuh. Iya sih, amin. Oke, ini sambil nunggu pertanyaan yang Iya. lain. Eh, Tadi soal sertifikasi halal tadi itu ribet nggak dan berapa biayanya dan aku dengar eh, karena eh, halal itu kan dari masih daftarnya masih di ini kan ya di mana MUI loading. Tes tes
Dengar nggak suaranya? Priska tiba-tiba left, kita invite lagi. Sinyalnya ya. Ah, Mm-mm. oh, Iya. ada yang Sugeng Tadi. Dalu Mas Iwan nih Budar Marjito ternyata. Ya ampun. Halo Budar, Marjito. Selamat malam, Ingat kan Bruder. Priska? Sekarang di Bruder. mana Budar? Saya tahu di mana? Filipina atau di mana ya? Nanti dikirimin kue sama Priska, Budar minta alamatnya. DM ya, Dar. DM, Bruder. Budar, free ongkir. Mm-mm. Free ongkir. Dong. Sponsor by Anton. Waduh, aduh. Oke. Iya. Tadi Tadi ya, kan sertifikat halal ya. itu ke MUI ya, ke MUI pengajuannya. Bukan. Iya. Cuman gini, kalau misalnya kita nekunin bisnis, itu nanti kita berusaha gabung. Biasanya tiap daerah tuh ada namanya seperti di Sleman itu ada namanya Rumah Kreatif Sleman sama Plut Sleman. Kalau DIY itu ada Rumah BUMN Jogja sama Plut Jogja. Nah, kita harus masuk di sana. Soalnya banyak banget kegiatan kayak pembinaan, terus pelatihan. Nah, terus yang berikutnya tuh yang paling bagus tuh ada fasilitasi. Jadi memang dari anggarannya ada untuk fasilitasi UMKM gitu. Nah, kita tapi untuk syarat untuk dapat itu kita harus aktif gitu. Misal mereka ngadain pelatihan pembuatan laporan keuangan misalnya gitu. Ya kita sempetin datang gitu. Jadi kalau di Sleman itu di Pemkotnya, deket Pemkotnya, di Dinas Koperasi Usaha dan Usaha Kecil Menengah itu. Nah, dari sana nanti kita kenal, terus nanti kita digabungin di WA grupnya yang mereka punya, terus nanti setiap mereka punya program, misal kayak kemarin fasilitasi halal. Nah, itu kita linknya untuk pendaftaran. Nah, itu nanti mereka kurasi itu dipilih ya, proses seleksi. Nah, ya puji Tuhan kemarin yang salad buah yogurt itu saya dapat Desember. Terus Januari ini dapat yang buat salad buat yang cookiesnya. Ya emang nggak ada yang cookiesnya free sih. Saya dapatnya free dari BRI ya. BRI kerja sama BRI Sukovindo sama rumah BUMN Jogja. Nah, kalau yang salad buah yogurt itu memang nggak 100% fasilitasi, jadi dari kita juga ada biayanya, tapi itu sangat-sangat membantu sih buat kita UMKM, karena hampir dibantunya hampir full, kita tinggal sebagian, cuman beda-beda mungkin tiap daerah ya, cuman ya itu kita harus aktif di komunitasnya itu. Terus kayak izin edar juga mereka ngadain fasilitasi, cuman dari ribuan ya, UMKM tuh ribuan jumlahnya. Nah, kita ngisi pendaftaran ya sambil mereka juga seleksi. Nah, yang PRT mudah-mudahan sih bulan-bulan ini juga saya udah dikabarin sih. Jadi yang saya pesen itu kita harus aktif di grupnya itu, di komunitasnya itu. Yeah. Terus kelebihannya kalau program fasilitasi itu gini, Ton. Kalau kita ngurus sendiri, kemungkinan kita kesana kesini ya, kebagiannya gitu. Tapi kalau fasilitasi, kita bareng-bareng gitu, dikelompokin,
berkas juga dikumpulin bareng-bareng, terus ada target waktunya, terus mereka juga prosesnya termasuk cepat gitu, termasuk cepat. Itu sih yang sangat membantu kalau yang saya rasain, dibanding kita cari tahu, oh ini gimana sih prosedurnya, gimana alurnya gitu. Halo, Anton? Sorry, loading. Iya. Jadi saya banyak ya Priska. Jadi itu sebenarnya berbiaya yang tidak sedikit untuk proses izin edar, sertifikasi halal dan sebagainya itu. Tapi kalau kita bisa aktif join di komunitas-komunitas yang difasilitasi oleh pemerintah dan BUMN, itu sebenarnya bisa jadi 0 rupiah untuk semua proses perizinan itu ya, dan kita akan banyak terbantu gitu ya, dibandingkan kita sendiri secara pribadi ngajuin untuk pendaftaran gitu. Nah, aku bertanya nih, kalau misalnya dibanding dengan biaya yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal nih, kalau yang cuma secara pribadi itu berapa biayanya, dan kalau yang lewat dibantu pemerintah gitu, BUMN gitu, itu Priska cuma bayar berapa gitu, perbandingan biayanya? Oh, beda. Ini kurang lebihnya kalau misalnya sertifikasi halal itu, kalau setahu saya mungkin di tiap daerah beda, itu 3,5 juta, tapi masa berlakunya 4 tahun kalau nggak salah, yang sekarang ya 4 tahun. Kalau dulu kan 2 tahun. Nah, sekarang itu 3,5 juta, tapi untuk berlaku untuk 4 tahun. Nah, untuk kalau kita dapat program fasilitasi itu tiap program beda-beda. Nah, itu yang saya belum bisa open secara rupiahnya ya, karena tergantung dari budget masing-masing dinasnya. Yang kemarin dari yang sertifikasi halal cookiesnya, kebetul itu saya dapat dari rumah BUMN Jogja itu 50 orang ya, dari yang UMKM yang ada itu murni dari BRI-nya. BRI, Sukovindo, sama rumah BUMN Jogja itu 0 rupiah saya yang cookies ya. Tapi kalau misalnya ada sebagian berbayar, itu yang beda-beda. Tapi masih worth it banget lah sama sama izin yang kita dapetin gitu. Iya. Itu gunanya kita aktif di komunitas-komunitas ini ya, UMKM ya. Iya, benar. Oke. Sambil nunggu ini pertanyaan dari Yoko. Tapi udah dijawab sama Reza. Reza ini kayak jubir sih di sini, berbicara. Yoko tanya, Cimahi, iya Yok, kamu datang terlambat ini tadi si Priska ini dulu kerja di dealer motor belasan tahun. Yoko di Cimahi. Hah? Yoko di Cimahi. Dulu kan Yoko kuliah di Maranatha kalau nggak salah, dokteran itu. Iya, pas kuliahnya ya. Tapi sekarang di balik sana. Balik lagi ya. Pangkal Pinang. Iya. Jadi si ini kayaknya ikut suami ke Jogja. Ya, Pris ya? Kemarin itu sih setahun juga. Waktu saya masih di Cimahi itu bapaknya anak-anak sih udah pindah Solo ya. Jadi setahun sempat saya di Cimahi sama anak-anak tuh. Terus pas kemarin sebelum resign itu, bapak saya kan di Jogja. Bapak itu kan tinggalnya udah sendiri, soalnya ibu kan udah meninggal itu 2015 ya. Nah, adik saya, yang adik kandungnya, yang cowok, itu biasanya kan di Jogja nemenin bapak.
Nah, kemarin itu adik disuruh ngembangin kerjaannya di Malang sama di Bali. Jadi nggak bisa stay di Jogja. Akhirnya waktu itu saya konsultasi sama Bapak, gimana, akhirnya Bapak minta pulang aja ke Jogja, ya sudah. Jadinya pindah Jogja semua. Oh gitu, ya ya ya. Bapak kan udah sepuh ya, Pak. Hmm. Mm-mm. Aku tahunya kamu waktu di Bali itu kamu dari luar Jawa dulu itu ya? Apa aku yang salah ya? Bener kok, dari Banjarmasin dulu aku SMP-nya. SMP-nya Banjarmasin. Oh iya, sama kayak ini kan, Jareng kan ya dulu ya. Iya, Angger. Tapi Jareng sekarang Angger. sekarang justru justru orang tua di Jogja ya. Iya, Bapak di Jogja. Mm-mm. Oke oke oke. Oke. Iya, Nih jadi selamat bisa. Ya? Hmm? tangga nih, Rosa. Kenapa, Nta? Ini Rosa Mini gabung. Oh, Rosem ini. Nah kamu harus main ke Rosa tuh. Iya, kemarin Gareng karo Kramer. Kramer teh Anton ya? Anton kan? Antonius Agung. Mm-mm. Hmm, aku lupa Yang nama dari aslinya. Banjarmasin. Iya iya, Antonis. Kramer. Pokoknya Hmm? bagian. Oke, ini sambil nunggu pertanyaan lainnya. Silahkan yang baru datang boleh bertanya. Yang bertanya dapat kue. Ayo sini kita sedikit lagi. Si suaminya Rosa itu chef itu. Iya, iya. Jadi bisa. Aku pernah pesen siomay. Dimsum apa siomay tuh, Ros? Oh gitu. Pernah pesen Iya, belum pernah ketemu gitu. udah. Hmm. Rosa juga pernah pesen salad buah yogurtnya. Oh, oh, udah saling beli tapi belum ketemu ya. Ketemu, Oh, ketemu. ketemu. Iya iya iya. Oke, oke. Tinggal kita semua ayo kapan reunian di Jogja ya. Iya iya iya. Nanti aku balik Jogja mampir-mampir. Soalnya kalau ke Jogja aku ke tempat kakakku di Harus. oh dekat bandara situ. Iya kok bandara. Dekat stadion itu. Ya, oh yang kemarin ceritain. Deket lah, deket Iya, banget. banget itu. Hmm, Oke, harus mampir. lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kamu bagaimana membangun relasi sama pelanggan nih? Kamu sendiri yang nge-CS-in gitu. Terus kalau penjualan sepi ditanya-tanya, Kak ada produk baru nih Kak, lagi ada kue ini. Karena pengalaman istriku tuh karena dia udah ada langganan beli kue, terus Hmm? kadang kadang di WhatsApp gitu sama yang jualan kue, Kak ada yang pesan ini tapi orangnya nggak jadi ambil gitu, mau nggak gitu, sampai ke yang hal-hal kayak Udah, gitu. Lu gimana ya membangun udah. membangun relasi yang intim sama pelanggan tuh gimana? Kalau yang kita kita kerjain sekarang ya, kan hmm, biasanya kontak itu kalau pas lagi ada pesanan ya, baru kita komunikasi gitu. Hmm. Biasanya. Hmm. Cuman yang banyak yang saya baca di Google gitu-gitu ya, kita harus jalin komunikasi nggak cuman pas ada pesanan aja ya. Kadang saya juga nanya apa kabarnya gitu, kabar, Bisa banyak terus ya. nanya kabar gitu. Kabar ya. Hmm? Jadi jangan cuma Ya saya terus saya hmm? terus 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 gimana? terus Gimana lagi tuh? terus sama kalau kita ada program diskon. Nah, kalau ada program diskon, kita
jangan apa ya, jangan broadcast ya, kadang broadcast WA gitu. Nah, kita japri aja, kita japri terus satu-satu gitu. Ini kita lagi ada promo ini, gini gitu. Oh, kenapa bedanya broadcast sama Japri? Kalau Japri di mention namanya gitu ya. Kak, Kak, Nah, benar, Kak Yoko, benar. Kak gitu-gitu ya. Supaya lebih Iya. intim gitu ya. Ini Ya, ya. kakak Itu berarti yang menyapa Mbak, menyapa personal. disebut sebut panggil namanya misalnya Mbak siapa gitu ya. Gimana Hmm, kabarnya, terus nanya sehat, kesehatan gitu-gitu. Terus baru kita sampein gitu. gitu. Makanya saya juga apa ya, punya punya pelanggan ini setia ya di Pontianak ya, Kalimantan Timur. Nah, itu Hmm, kebetulan dia punya keluarga di Jogja. Jadi sering gitu, sering pesen biar bisa diantar ke keluarga yang di Jogja. Nah, itu padahal kita kan jauh tuh dari Jogja ke Pontianak ya, bisanya nyapanya via WA. hmm. Iya. Hmm. Jadi jangan di broadcast. Nah, ini masukan buat para pebisnis UMKM nih. Jadi kalau menyapa pelanggan atau menawarkan produk itu sebisa mungkin dijapri satu-satu, disebut namanya, kemudian disapa secara Benar. personal, baru ditawarin barang, bukan bukan asal di broadcast gitu ya. Kesannya kita menganggap Mm-mm. itu hanya nomor aja ya. Tapi kalau disapa secara personal, pasti mereka merasa, oh ada yang peduli nih sama aku gitu kan. Jadi aku mau Iya, benar. orang beli kan bukan karena barangnya juga pertama-tama, tapi karena gimana orang servis orangnya, gimana dia berkomunikasi, enak, nyaman enggaknya. Ditambah kalau kuenya memang enak tiada tara, itu benar-benar akan jadi nomor satu di apa namanya pilihan pelanggan ya. Ini Bukan. ada 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 pertanyaan lagi nih. Ya, Nah, Rosa nih. Keahlian bikin kuenya karena turunan ortu belajar sendiri atau memang mahir dari sananya? Ini sebenarnya udah agak terjawab sih tadi, Rosa. Kamu mungkin baru hadir ini ya. Jadi bisa kamu jawab lagi sih, Priska, secara lebih singkat. oh, awalnya sih dari sering ini ya, sering bantuin orang tua, terus jadi suka, terus ditambahin kita ulik-ulik resep di Google, di YouTube, terus kita padu-paduin sama feeling kita, kalau pas itu akhirnya jadi, ya jadi bisa gitu, gitu Ras. Ya. Ada istilah mahir dari sananya. Mahir dari sananya. Enggak sih, kalau mahir dari sananya kan kayaknya kita tiap megang adonan udah langsung berhasil gitu kan, enggak. Saya juga pernah ngalamin ya kebanyakan gula misalnya, kebanyakan gula jadinya waktu di baking jadi coklatnya coklat bener-bener coklat, pernah gitu. Hmm. Cuman kita jangan jangan satu kali itu juga oh nggak bisa gitu, kita cobain lagi aja sampai ketemu. Suhu juga, suhu yang di resep-resep di Google itu, suhu itu selalu pasti ditambahin menyesuaikan oven masing-masing. Nah itu kita Hmm. harus nyari suhu oven itu sesuai feeling Feeling kita ya. ya. Dan bagusnya sih kalau misalnya untuk jenis kue ini berapa Celcius, berapa lama, kalau kita udah nemu resepnya, kita catat gitu. Hmm. Jadiin buku primbon. Jadi nggak berubah-berubah rasanya gitu. Iya ya. Terus kalau Beda-beda ya. hmm, Karena tiap merek suka iya beda ya. beda. Jadi jadi itu Resa itu bukan ya mungkin ada bakatnya tapi bakat tuh harus dikembangkan, dilatih. Gitu kan ya, Priska ya? Iya benar, Om. Belajar lagi, diuji coba, Terus apa tuh, dilatih. Chef? Hah? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Iya. Oh, si
Si dokter Toto nih sebenarnya nggak tahu soal 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 kue-kuean, dia di sini cuma mau bikin rame aja, bikin onar. Ya dipersilahkan gitu, Pak Dokter. Iya, cus sekalian pesen Pak Dokter tuh lagi ada promo Iya, free ongkir loh. nggak apa-apa yang pesen ya kan, dan ngorder kue. This is Dita ini Dita manis apa ya? Gitu. This is this is Dita bertanya, Pris, cara ngakalin bahan baku yang naik kayak gimana? Setahu aku mentega mau naik harganya. Udah ditanyain belum? Belum ada yang tanya dia. Ngakalin bahan baku yang Yang naik. bahan baku yang naik. Mm-mm. Jujur belum sempet ngalamin ya. Yang soalnya baru naik minyak goreng ya kemarin tuh. Kalau yang bahan kue belum ada yang naik. Oh, ini telur. Kemarin waktu pas menjelang Natal itu telur sampai 36.000 ya sekilo. Hmm. Nah, itu juga masuk ke strategi kita dalam nentuin harga jual ya. Nah, kita ngitung harga pokok produk itu, kita sudah masukkan antisipasi kalau ada hal-hal seperti itu juga. Kayak misalnya harga toples. Harga toples kita juga nggak bisa patok harganya segitu. Kayak telur, dari harga normalnya berapa? 17.000, 18.000, 17,5 lah ya, 17,5 per kilo. 2 minggu sebelum Natal kemarin tuh naik jadi 36.000 sekilo. Nah, itu kita juga nggak bisa semena-mena tiba-tiba naikin ke pelanggan. Jadinya harga kuenya segini, itu kan nggak bisa ya. Nah, makanya kita udah masukkan variabel itu ke dalam harga pokok produksi kuenya. Gitu. Paling itu ya kalau buat kita ngantisipasi harga kenaikan harga bahan. Dan kemungkinan sih pasti kalau momen Lebaran, Natal itu pasti ada kenaikan ya. Kenaikan untuk bahan kue itu pasti. Terus kayak kemarin toples ya. Kalau kemarin itu toples yang ininya aluminium kan. Toples aluminium itu tiba-tiba sebulan sebelum Natal, sebulan sebelum Natal itu udah nggak ada di mana-mana. Yang ini. Makanya juga istilahnya pelajaran penting buat saya juga kalau jauh-jauh hari sebelum momen-momen khusus, saya sudah harus ready toplesnya dalam jumlah banyak. Stok banyak ya. Toplesnya. Oke. Kalau gitu bahan ya Dita baku, ya. Menyapa Dita nih. Gita Sukma itu kayaknya angkatan berapa ya? Siapa? Mbak Gita Sukma. Gita Sukma ini bukan Gita Grafika gitu? Bukan kayaknya. Gita Grafika namanya Fiesti deh, kalau nggak salah nama IG-nya. Oh, Mardika Sukma Gita ini apa? Oh, bukan. Oke. Lanjut ya. Pertanyaan dari Pak Dokter nih. Apakah benar kalau kita rajin masak kue, berat badan yang bikin makin aktif gitu ya? Makin. Wah, Pak Dokter, saya nanya balik deh apa resepnya buat Makin ya. berat badannya makin naik enggak gitu? Gimana trik banyak masak tapi tetap berat badan terjaga gitu? Jawabannya susah ya. Apa ya? Ya kadang kalau kita mau nggak mau, Soalnya apa, beratmu juga naik gitu atau gimana?
Awal-awal sih iya ya, awal-awal kalau soalnya nyicip ya. Nyicip itu pasti ya, pasti kita nyicip apa yang, karena nggak mungkin kita lolosin produknya kalau nggak kita QC langsung. Nah, QC-nya caranya kita makan. Kita istilahnya Oh, produknya salah satu produk kita cemilin dong, kita cobain gitu, kita rasakan gitu. hmm, Nah, kecenderungan itu. Terus caranya biar tetap stabil mungkin jadinya ya mungkin harus diet apa gitu. Tapi nggak bisa kalau kita diet produk kita gitu. iya. Mm-mm. Icip. Balik nanya dong, apa resepnya dok gitu. Apa resepnya dok biar biar tetap stabil. Hmm, Walaupun makannya kue kering banyak nih. iya, iya. Oke, oke, oke. Itu jawabannya ya, Pak Dokter. Wah, ini Pak Dokter nih bikin onar di sini. Menyiasati telur naik, pelihara ayam petelur. Usul dari Evan. Oh, kita di sini juga bukan hanya memberikan jawaban, tapi kita juga menerima masukan dari teman-teman ya. Ini Evan Iya. telur supaya punya pabriknya sekalian karena kue itu identik dengan telur kan ya pasti. Ada ya Pasti. jadi kenapa nggak pelihara ayam petelur aja gitu. Ide yang bagus sih Evan. Bener, bener, bener. Jadi telurnya bisa dipakai langsung ya. Mm-mm. Lama-lama jadi pebisnis ini ayam petelur bukan kue. Iya sih. Oke, oke. Cuman mm, kolaborasi aja, Van. Siapa yang mau bisnis ayam petelur? Soalnya kan lahannya mesti terpisah ya sama hunian kalau ayam petelur ya. Iya, iya. Heeh. Nah, karena bau kan, bau kalau di pemukiman ya. Iya benar. Kita, Harus tanah khusus ya. Sukma Gita udah dijawab tadi sama Rosa. Nah ini Priska, kamu banyak banyak icip kue, tapi juga banyak angkat beban. Ah, 40 menit. Olahraga angkat beban 40 menit. Lanjut kardio 30 menit. Mungkin kamu nganter kue jalan kaki. Keburu pingsan ya. Saya menyapa ini dulu Mbak Desta yang sedang tidak enak badan, cepat sembuh ya Mbak Desta. Mbak Desta ini yang moderator utama Hip Hop Hali Talk nih Mbak Desta aja juga disuruh-suruh sama Mbak Desta, Anton kamu nge-host gitu, yang ngatur Mbak Desta ini. Sedang tidak enak Oh iya. badan, semoga cepat sembuh ya Mbak Desta. Semoga cepat sembuh Mbak Desta. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Teman-teman yang lain masih boleh bertanya. Kita diberi waktu 2 jam maksimal maksudnya. Iya. Nah, kapan kumpul di Jogja ya? Apa? Kumpul Jogja. Kapan kumpul? Iya, Mm-mm. kumpul di Jogja. Paling cepat sih balik Jogja itu bulan Juni atau Juli sih, pas liburan. Oh, pas kenaikan sekolah ya? Kebetulan ada saudara mau nikah, jadi sekarang Oh, pulang. sedang ya. Ayo merapat Jogja, Jogja Jawa Tengah. Yang sekitar situ aja kita kumpulin teman-teman yang dekat situ, pesta kue ya kan, ada chat, Ya, mantap. ayo. Ini dari Monica nih, dari Monica, teman juga, teman angkatan maksudnya. Pris kalau buat Ya, usaha kue kering butuh asisten enggak? Berapa orang? hmm, perlu ya kalau saya sih kalau pas bukan momen Lebaran, Tahun Baru atau Natal, saya masih ke handle sendiri sih, ya.
paling kalau nambah orang 1 orang 2 orang. Tapi kalau misalnya udah momen itu butuh cepet dijadinya, ya kita sesuaiin, misalnya 1 orang kita hitung pesanan berapa banyak yang mesti diberesin, terus per harinya kita butuh berapa orang gitu. Karena kan kemampuan 1 orang itu kemungkinan pegang resepnya juga beda-beda ya, dan jenis kuenya juga beda-beda. Kayak nastar gitu, 1 orang mungkin cuma bisa 3 resep atau 2 atau 4 resep sehari gitu. Nah itu paling kita nyesuaiin sama jumlah pesanan yang kita terima gitu, Monik. Bentar. Itu Mon, jawab nggak? Reza tuh manggil roh-roh apa? Iya, NIC itu apa ya? Oh, Monik maksudnya. oh, Manggil roh-roh Monik. lihat buat bantuin. Maksudnya Reza gitu, bercandanya. Oh. Iya, Res. Oke, lanjut lagi ya. Iya, Yang paling Ton. susah tuh bikin yang susah. Kue apa? Paling susah bikin. Kue kue sagu keju sih menurut aku. Sagu keju. Sagu keju tuh apa? Pakai spuit ya. Kita pakai spuit. Bentuknya ya gitu. Adonannya lengket, agak lengket dikit. Lengket. Paling jadi tantangan itu masukin adonannya ke segitiga buat mencetin tuh spuitnya itu. Kalau menurut saya sih itu tantangan banget. Kalau udah dapat pesanan sagu keju itu udah di checklist khusus, itu harus perhatian khusus gitu. Beda Itu sama emang yang yang paling lain, enak kue gitu. lain. Paling susah dibikin tuh berarti yang paling favorit Sama gitu. ya khusus ya orang-orang tertentu yang suka sagu keju. Cuman kalau menurut saya sih rasanya memang enak ya. Sagu ya, bahan dasarnya tepung sagu itu sama keju. Cuman ngebentuknya adonannya kan nggak keras kayak, bukan keras, nggak bisa dibuletin pakai tangan tuh, jadi harus dibentuk gitu, dibentuk pakai spuit kayak ngias, alat kayak buat ngias kue tar itu. Oke, dari Yoko lagi nih. Oh Kalau ngapain? kuenya apakah sama terus atau perlu nambah jenis kue secara berkala? Maksudnya inovasi nih. Si dokter tanya soal inovasi. Misalnya sebulan sekali itu pasti ada inovasi. Terus Oh. tren yang muncul nih kue TikTok misalnya. Atau ada pertimbangan. Silakan, Chris. Kalau ya Ton, kasih Ton. Kalau awal-awal sih saya masih bikin yang standar ya, kayak nastar, kastengel gitu, terus sama putri salju, kue sagu keju gitu-gitu, yang standar kue kering ya. Nah, terus kesini-sini, pas lagi kulik-kulik di Google, kok yang rame apa cheese palm sugar ya. Nah, itu paling tambahannya di cheese palm sugar kalau saya. Terus sama oatmeal. Kan lagi rame ya oatmeal. Jadi kita bisa ngemil, tapi bahan dasarnya oatmeal. Terus sama gulanya juga gula aren. Jadi kemarin tuh juga ada pesanan khusus yang buat yang Lihat kebetulan ini ya ada diabetes. ya, Nah, jadi dia jadi pakai gulanya gula aren. Terus kok hasilnya enak. Nah, itu jadinya bahan dasar yang lagi saya kembangin tuh oatmeal, sama oatmeal terus tambahan gulanya bukan gula putih, jadi gula aren. Nah, modifikasinya paling dari topping. Jadi ada jenis yang pakai coco chip sama pakai almond kayak gitu. Cuman kalau untuk rutin tiap bulan sih enggak ya. Kita paling ngembangin yang jadi cemilan, bisa cemilan harian bukan momen-momen aja, yang 2 tadi. Cuman sekarang kita yang cenderung saya pikirin gimana sih cara
ngembangin pasarnya buat yang cemilan itu biar bisa tambah luas gitu. Kalau misalnya untuk jenis itu kita, kalau menurut saya ya, jenis itu mesti kita batasin. Karena kita pengaruh ke yang izin tadi ya, izin edar sama izin halal tadi, kita kan itu juga harus terdaftar kue-kuenya apa aja yang kita bikin. Gitu. Jadi ya kita bikin dulu, kita mau masukin berapa datanya, itu yang kita terusin ke pengurusan izinnya. Oke, oke. Jadi kalau variasi jenis menu atau makanan itu tidak bisa yang dipikirin karena menyangkut perizinan ya, Priska ya. Ya, dan setahu saya ya nanti 2025 itu kemungkinan akan itu izinnya juga akan makin apa ya, kita ungkapin semakin cepat semakin bagus gitu. Oh, Tapi kalau misalnya yang bagus sih memang apa yang udah ada tertera di izin itu yang kita ikutin gitu ya. Itu kalau saya sih ya, Ton. Jadi kemarin itu sebisa mungkin apa sih yang kita mau bikin jenisnya, kuenya apa aja, kita coba dulu, bahan-bahannya udah bikin, terus kita daftarin yang fix menurut itu gitu. Kemarin makanya pas audit yang cookies ini lumayan, istilahnya waktunya buat ngeberesin dokumen itu lumayan karena yang saya daftarin hampir semua jenis yang udah pernah saya bikin gitu. oke, oke. Itu jawabannya Yoko, Yoko cowok. Joko cewek ada po? Ah, Hadir nggak? Yoko cewek sekarang jadi tuber, tapi nggak ada ini sekarang. Iya, dia sering upload di Facebook kalau nggak salah ya. Terima kasih yang udah datang, Ardivina, Anastasia Emma, Aditya Cornelius, Gerardus. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya, Ton. Tadi kan kalau di Cimahi tadi kan hariannya itu income-nya itu sekitar 300 ribuan ya sehari. Nah, kayaknya ini udah lebih Mm-mm. itu kalau ada yang bertanya gitu, mau nggak sih jawab? Kira-kira sekarang nih, Kenapa? Kenapa? Oh? kira-kira eh, udah pindah Jogja ini, kemudian memulai marketing baru karena pelanggan baru, tempat baru, sampai kemudian Mm-mm. sekarang ini itu Mm-mm. hariannya tuh apa gitu, Chris? Kelebihannya Income, apa, income, Tan? pendapatan hari, omset. Kalau salad buahnya memang sih belum mencapai yang Cimahi ya, belum nyampe kayak yang Cimahi. Terus itu sih yang nggak agak keteter di salad buah yogurtnya. Jadi sementara kemarin ya kalau pas saya bisa ngadon yogurtnya ya saya buka gitu. Cuman kalau pas lagi kesana kesini ngurusin kue kering, eh, salad buahnya kemarin sempet diliburkan gitu. Jadi memang nanti sih udah mulai atur-atur lagi, apalagi salad buah yogurtnya kan udah dapat izin halal ya. Nah itu saya pengen apa ya, pengen fokus juga, bagi perhatian juga ke yogurtnya, jangan dianaktirikan sama cookiesnya. Oh gitu. Jadi justru menurun ya dibandingkan dengan yang di Cimahi dulu ya. Ya, Hmm. termasuk juga kalau di Cimahi karena persaingan juga masih jarang ya di Cimahi yang pakai salad buah yogurt itu. Oh gitu. Kalau di Jogja banyak. Nah ini yang mau ditanyain Eva nih. Persaingan gimana Miss bisnis cooker, kue kering dan mungkin yogurt kan banyak banget pemainnya kalau di Jogja. Orang Jogja kan kreatif-kreatif ya. Perkuean, Iya, cemilan. Itu gimana tuh? bener.
Iya, iya kita ini aja Van, apa kita bikin produk kita yang istilahnya berkualitas, terus rasa juga jangan berubah, terus kita banyakin promosi, banyakin branding ya, ada pameran ikut, terus kalau ada bazar ikut, kayak gitu, terus sering di sosmed, terus sama yang utama kita doa ya, karena rezeki juga kan nggak akan ketukar, paling itu semangatnya kita gitu, istilahnya rezeki udah diatur, itu sih Van. Mantap. Rezeki ada jatahnya sendiri-sendiri ya, Rizka. Iya. Mm-mm. Oke, kalau target target tahun 2000 target tahun ini Priska apa nih? Kemarin sih pas akhir tahun ya, pas pergantian tahun bikin target izin izin yang kue kering beres semua tahun ini sih. Hmm, Targetnya itu biar bisa lebih leluasa kan kemana-mananya, masarinnya gitu. iya iya. Oke, Mm-mm. udah tercapai berarti ya kan izin udah kamu urus semua ya. Tinggal yang PIRT, Van. Ton, PIRT-nya. Kalau dulu kan izin halal itu sesudah PIRT. Kalau sekarang Hmm, bisa bareng gitu. Bisa malah yang saya halal dulu kan. PRT-nya masih proses. Mm-mm. Oke, kalau harga gimana, Pris? Kamu main banding harga enggak gitu ya? Mungkin lewat diskon-diskon itu namanya banding harga kali ya, Pris ya? Itu promosi ya? Eh, iya sih, cuman kalau kalau kita nentuin harganya untuk harga mula, harga harga apa ya? Harga jual. Harga jual kita juga harus ngitung HPP kita ya. HPP kita biar biar bisnisnya bisa tetap jalan ya dengan profit berapa persen gitu. Kalau untuk promo ya kita salah satu manfaat ikut komunitas yang disediain dinas itu ini Ton. Jadi mereka ada kayak sekarang promo free ongkir ke seluruh Indonesia. Hmm, Nah, saya kejar itu. Kurasinya seperti apa sih? Syaratnya apa aja? Kita kejar. Kita penuhin, udah dapat. lolos kan jadi misalnya nih Anton pesen, kan ada minimal order 50.000 gratis free ongkir. Nah, itu pakai pos kilat. Masih jalan ini promonya. Jadi kalau Anton atau Yoko atau Evan mau pesen tuh masih free ongkir loh. Sekalian promosi di sini. Seluruh seluruh Kenapa? seluruh Indonesia. Ya, kayaknya kecuali Jayapura deh. Papua deh. Papua soalnya kan pengiriman ada free ongkirnya, tapi yang di cover itu 50.000. Jadi kalau ada kelebihan itu tanggung konsumen. Gitu. Oh gitu ya ya. Kalau Papua nyampe ratusan ribu kayaknya. Iya. Terus kayak yang mulai hari ini, per hari ini itu ada program pakai Grab Grab Express dalam kota Jogja free ongkir. Minimal pembelian 50.000 juga. Hmm. Nah, kayak gitu-gitu kita misalnya kita kebut kita biar bisa join gabung dengan program itu gitu. Cuman memang ada syaratnya, tapi bisa kok misalnya tiap-tiap daerah dinasnya ngadain apa kita follow up gitu. Kita follow up biar bisa gabung, biar bisa ikut gitu. Ya, oke. Jadi teman-teman, Priska ini sedang ikut program dari pemerintah, yaitu program subsidi ongkir sampai 50.000 ya. Minimal pembelian Oh, 50.000. minimal pembelian 50.000, free ongkir ke seluruh Indonesia. Ya, ya. Oke, ini bagi teman-teman yang luar Jawa yang kadang pikir, ah mau beli apa-apa di Jawa, free ongkirnya mahal. Nah, nih beli kue di Priska nggak ada alasan lagi ongkirnya mahal. Beli yang banyak supaya Betul, supaya anak istri senang lah buat bapak-bapak betul. lah. Nyenengin nyenengin keluarga lah. Oke. Iya.
biar teman-teman ngerasain juga. makin malam makin rame kita Raden Rara, Iya, Dono Rikovita, Dono Rikovita, William, Angelina. Mungkin semua yang hadir di sini rata-rata pecinta kue, kecuali Yoko, cuma mau bikin onar. ya kok. Oke, Iya. apa saja? Ini menyangkut dengan promosi kamu ya. Produk andalanmu ini apa aja sih yang benar-benar andalan kuenya, yang benar-benar favorit apa yang kamu kalau nawarin ke orang tuh, mantep banget orang pasti suka nih gitu. Oh gitu. Mm-mm. Ini ya, aku bacain. Ada dua sih ya, yang dua varian yang masih saya kejar ininya. Apa ya? Jadiin premium snack cemilan hariannya. Ini yang tadi yang cheese palm sugar. Cheese palm Ini banyak banget. Mm-mm. Ini banyak banget orang yang suka terus sama repeat order. Ini Berapa itu terus harganya segitu? kalau yang ini kan kemasan 600 mili ya. Bentar, mesti buka buku, DM aja ya harganya ya. Kalian promosi di sini yang udah tertarik DM. Ya, Lupa harganya ini jualan nggak tahu harganya ini Priska. banyak macamnya, Ton. Harganya udah naik kali ya. Nah, kayaknya iya deh. Boleh DM ya nanti ya kalau buat nanya harganya. Aduh. Oke. Sama ini, Ton. Ini menurut aku enak banget yang oatmeal almond coco chip. Ini banyak orang yang udah nyobain, yang kasih tester juga cocok gitu. Jadi ini banyak teksturnya, ada tekstur oatmealnya. Jadi saya aja makan 5 keping apa 6 keping itu udah berasa kenyang. Jadi ya termasuk cemilan menyehatkan kan. Terus ada coco chipnya, ada coco chipnya juga buat anak-anak yang suka coklat juga masuk. Terus ada almondnya juga. Nah rencananya sih yang saya pengen jadiin apa ya? Jadiin snack yang bukan momen-momen khusus aja, ini dua ini. Ayo teman-teman, kalian promosi di sini, ayo pesen. Mumpung free ongkirnya masih lanjut ya ini. Oh iya, aku beli itu deh masing-masing satu aku beli ya. Siap. Minta Ya, minta tagihannya di WhatsApp ya, Pris. siap. Ini soalnya istri Salam. udah ngasih instruksi. Oh iya, ikutan nonton ya. Kedengeran ya. Belah. Siap. Oh sebelah, iya. Ya Sinta Wuryandari ini Sintu bukan sih? Ya Sinta, bukan bukan kayaknya ya. Sinta Wuryandari. Balikpapan. Balikpapan. Aman nggak kira Aman. Balikpapan? Ya, kering aman kali ya. Kemarin pengalaman ke Pontianak aman. Pontianak. Iya kayaknya sih ini si Yoko juga masuk, kayaknya mereka berdua lagi TikTokan. Kayaknya Sinto Oh, sama-sama di. Sinto, Balikpapan. Oh ya, Sinta Wuryandari siapa sih? Dewi Wuryandari. Nah pokoknya itulah. Mbak Yasinta tanya dikirim Balikpapan aman, ya nanti pakai free ongkir itu bisa kan? Bisa. Berapa hari itu, Tris? Hari ya. Kalau ke Palembang dari Jogja itu 4 hari ya, paling 45 harian ya, 45 harian. Pakai pos kilat gitu ya. Kue kering kan bisa kanan tahan kan ya kue kering itu? Tahan. Kalau belum dibuka itu sebulan lebih ya, kalau belum dibuka. Kan kalau udah dibuka
baiknya sih kalau mau dimasukin kulkas nggak apa-apa. Kulkas yang bawah, bukan yang freezer ya. Itu lebih awet. Mm. Tuh ditanya, kamu ninggalin ini aja nomor HP tuh di sini di komentar. Siap. Sorry baru gabung. Iya nggak apa-apa Mbak, memang jam 7 itu jam-jam pulang kerja mandi-mandi gitu kan. Nanti baru bisa nyantai jam 8. Mbak Yasinta nih valid 4 seangkatan sama Mas Yakobus Falcon. Oh, Nah, kamu nulis ini aja, nulis kalau mau order ke sini gitu. Ah, itu udah tuh. sudah. Nyetan. Ditunggu ya. Pesenannya ditunggu. Oke, siapa lagi nih yang mau pesan kue ini? Kue ya tarifnya tuh gede karena apa ya? Karena rata-rata ibu-ibu suka kue. Terus kue itu relatif ya terjangkau lah ya. Harganya juga relatif terjangkau Iya, dibandingkan produk-produk lain yang harganya mungkin ratusan ribu gitu. Terus benar. sebagai gift tuh kue itu cocok banget. Misalnya kita ngasih ke saudara, ngasih kue cocok banget Betul, betul. sama keluarga tea time sambil makan kue. Terus misalnya bawa bapak Hmm. ngopi time, ngopi time yang nggak pakai Nah, gula, tangannya sama uh, kue juga. Nah, akan cocok banget kalau bisa pakai bisa bisa menikmati kuenya cheese palm sugar juga. punyanya si. Nom-nom, cookies. Oke, siap kakak. Ya, makasih kakak. Kami angkatan 7 mbak, gitu. Jadi si adik kakak beli beli. Lanjut ya, Iya, Tan. lanjut nih supaya kita genepin jam 9 baru beres. Asik. Nah ini apa nih lebih mon-mon yang kamu banggakan gitu dibandingkan brand-brand kue yang lain? Misalnya kamu tuh bahannya semuanya tuh natural gitu ya, nggak pakai Hmm. kimia yang macem-macem gitu, atau bahannya tuh ya, cara membuatnya gimana gitu, rasanya otentik, cuma kamu yang bisa bikin atau gimana tuh? Nilai lebih mon-mon cookies and cake dibandingkan brand-brand kue yang lain. Gitu. Hmm. Eh, Kalau menurut saya ya, kelebihannya apa ya? Kelebihannya enak, enak. Terus Enak. Oke, oke. bahan, bahannya itu ya termasuk dibilang premium, bilang premium. Hmm, Terus eh, berikutnya kemasan ya. Kalau kemasan yang ini itu habis Pak, habis cookiesnya habis, kita masih bisa pakai lagi. Soalnya ini plastiknya tebel, agak tebel ya. Masih bisa dipakai buat pernak-pernik, buat nyimpen pernak-pernik atau apa. Nah, itu yang sebagian ada komen tentang tentang nom-nom cookies. Terus kalau untuk pemilihan bahan, ya memang eh, ada apa ya? Menurut saya bahannya premium ya, kayak misal kayak susu bubuk gitu ya. Susu bubuk awalnya saya juga coba-coba pakai susu bubuk yang merek A, B, C gitu. Terus sekali-sekali saya coba pakai yang merek yang sekarang saya terusin pakai. Memang impor sih, impor. Susu bubuknya impor. Dan udah ini ya, udah ada izinnya lengkap juga mereka. Nah, itu kalau menurut saya sih jadi nambah rasa enak ya ke kuenya. Jadi kalau ditanyain apa sih kelebihannya gitu, ya itu dari segi rasa memang beda gitu. Sempat kemarin saya ikut kurasi di
pusat oleh-oleh ya, toko oleh-oleh Jogja ya. Jadi yang ownernya nyobain gitu. Terus ya, dia bilang kuenya enak banget gitu. Jadi itu istilahnya. Sedangkan yang komen itu adalah ahli masak. Ahli masak, dia punya rumah makan gitu. Rumah makan, terus dia buka toko oleh-oleh gitu. Ya bagi saya tuh motivasi gitu. Oh berarti resep yang saya pakai ini udah istilahnya udah termasuk, udah bisa diterima lah gitu untuk standar dijual gitu. Iya, iya. Gitu non. Ini Iya. jadi saya kepikiran sih, kemarin waktu ditunjuk nge-host kamu itu harusnya aku ngerasain dulu kue kamu gitu. Cuma udah nggak sempet, jadi Waktunya banget waktunya. banget ini pengen banget ngerasain kuenya Mon Mon nih. Kok Mon Mon lagi? Nom Nom. Nom Nom. Kirim ya. Besok langsung dikirim ya. Apa Priska? Nanti Siap. belakangan. Iya, siap. Bayarnya belakangan. Nanti di DM. Iya. Ini Ton, syarat yang free ongkir itu nanti kan ada bagian adminnya ya, admin yang ngeklik pengiriman. Jadi nanti syaratnya dapat free ongkir, aku harus ngelampirin bukti transfer dari konsumennya. Maafin. Gitu. Jadi berdasarkan itu baru dilampirkan, baru dia. Jadi bukan aku yang ngeklik ke kantor posnya gitu. Oh gitu. Boleh. Iya, Boleh. itu bukti transfer juga sekarang lagi banyak modus-modus penipuan loh. Pris, aku soalnya beberapa Iya. coba sama orang. Jadi ini selamat datang dulu bagi yang teman-teman baru datang. Ada juragan, Ada Chris Anin, ada juragan Camai, foto sama teman aku. fan foto temen kamu, Teman. sama Beca. Saya mau tanya, nggak Cak, ini 15 menit lagi kita selesai. Beca. Kapan ngirim siomay ke Jogja ya, Cak? Beca. Temanya sama ininya, sama dimsumnya. Aku lebih suka dimsumnya sih. Istriku suka siomay. Dimsum. Oke, aku kembali lagi Dimsum. soal modus-modus penipuan yang kita sebagai sama-sama pengusaha UMKM ya, itu kayak gini, penipuannya tuh gini. Dia ngasih bukti transfer dalam jumlah besar kan. Dia ngaku mau bikin baju gitu. Bikin baju udah di total biayanya ini gitu. Terus dia transfer itu misalnya aku udah ngasih rincian yang harus ditransfer tuh 4 juta gitu. Terus dia transfernya 4 juta memang. Cuma kemudian dia bilang, "Kak, ini bajunya nggak jadi pesan 50 pieces, jadinya cuma 30 pieces, minta uangnya dibalik." Kembali. Gitu-gitu. Jadi kita tuh harus selalu benar-benar selalu ngecek di zaman sekarang ini apakah uang transferannya tuh benar-benar masuk atau enggak gitu. Kadang yang terjadi pengalamanku tuh emang dari konsumen itu nggak niat nipu, mereka memang benar-benar ngasih bukti transfer, tapi ketika kita lihat di mutasi atau di saldo itu uangnya benar-benar belum masuk. Jadi ternyata setelah aku komunikasi terus sama konsumen, kesalahan itu dari banknya. Jadi banknya itu betul Bank BRI, jadi kayak uangnya tuh nyantol gitu, jadi nggak masuk di rekeningku. Jadi selang berapa hari baru kemudian masuk gitu. Setelah orangnya nyoba transfer lagi, cuma uang yang dikirim pertama walaupun ada bukti transfernya itu tuh ternyata nggak masuk. Jadi karena kesibukan kita sebagai pebisnis UMKM, ada bukti transfer kelihatan nggak terlalu kelihatan, bukan jelas gitu ya, udah bener gitu, apalagi itu udah temen gitu, kita udah langsung skip aja, pasti uangnya masuk gitu.
Padahal belum tentu, walaupun itu Hmm. juga dari temen yang kita udah percaya. Karena walaupun ada putih transfer, belum tentu uangnya benar-benar masuk ke kita. Kadang mungkin nyantol, itu pengalaman pribadiku sih. Ya sih, mesti dicek ya. Aku pernah itu dapat kemarin pas tahun baru dapat pesanan parcel 20 pieces parcel. Total itu hampir 2 juta. Hmm. Udah dikirimin bukti transfernya Mhm. BCA, dari BCA tuh ya, rekeningku BCA, ditransfernya dari BCA. Terus kalau BCA ke BCA kan biasa 1 detik juga masuk kan, Hmm. nggak nyampe 5 menit udah masuk. Nah aku cek, jadi dia tuh misalnya total transaksi 2 juta, dia tuh transfernya 2,5 juta, jadi nanti modusnya 500.000 tuh, oh salah pencet kelebihan, nanti tolong ditransfer balik gitu. Oh ya sama. Terus iya, untungnya aku cek ke M-Banking kok nggak masuk-masuk. Setengah jam nggak masuk, akhirnya bukti transfer itu kan ada nomor rekening ya, Hmm. nomor rekening nomor rekening asal, itu aku cek, aku coba masukin ke M-Banking BC aku, ternyata tidak valid. Nah itu, Hmm. baru dari situ Iya, ketahuan ya, betul betul. mesti hati-hatinya. Itu sama ada tips ini sih aku dikasih tahu temen saya tuh, ini aplikasi Get Kontak. Jadi kalau Get Kontak ya diinstal aja di HP. Nanti kita masukin tuh nomor telepon. Nomor telepon misalnya kita di WA, bukti transfer tadi ada nomor WA-nya. Kita masukin di situ. Nanti kita di sana muncul tuh yang hashtag-hashtag yang udah pernah dikasih sama orang-orang yang sebelumnya dia hubungin. Nah, aku coba masukin nomor yang tadi nge-WA aku 2 juta, 2,5 juta itu. Ternyata benar, di situ ada tulisan penipu, penipu, penipu gitu. Iya, itu kayak true colors itu kayaknya. Iya. Oke, Beca mau tanya Heeh. dari penghujung penghujung di pohon Acara. pembicaraan kita hari ini. Beca kapan ke Jogja? Borong cookiesnya sama bawa siomay dimsum. Aku cek di WhatsApp, siapa tahu ada pertanyaan dari temen. Oh iya. WhatsApp-nya yang mana? Grup kita. Grup Panlit 7. Oh bukan, ada yang dari grup di Bali ini kan kadang ada titipan. Oh, titipan. Iya. Orang menentukan membangun udah, bangun brand udah, siapa. Oh ada cerita seru nggak? Misalnya siapa pelanggan pertama kamu tuh siapa? Terus terang kalau kalau aku pribadi pelanggan pertama aku tuh teman angkatan sendiri. Jadi aku masih Oh iya. itu Cecep, dia yang orang pertama yang beli kaosku gitu. Nah, kamu ada pengalaman seru nggak soal ini? Awal-awal bikin bisnis itu. Pelanggan pertama saudara. Tante ya. Tante aku yang di Jogja. Hmm. Tante aku yang di Jogja pesen ya istilahnya buat temen temen kerjanya buat bingkisan lebaran itu sih, dan jumlahnya juga istilahnya nggak sedikit, makanya kalau menurut saya itu jadi apa ya, jadi motivasi gitu, jadi motivasi terus jadi apa ya, kayak modal kepercayaan, oh ternyata produk yang kita bikin itu bisa Layak, diterima gitu. layak, layak jual ya, diterima gitu. Nah, tuh layak jual, Hmm. layak jual. Mm-mm. Bener-bener. Ya. Oke teman-teman, kalau udah nggak ada pertanyaan, eh di penghujung Ipawali Talk malam Sabtu ini, saya sebagai host mengucapkan terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya di live IG Ipawali Talk. Terima kasih juga buat Priska yang sudah sharing pengalamannya berbisnis kue sebagai ibu rumah, sebagai ibu, sebagai
eh, pemutar adonan, maksudnya yang produksi, Sebentar. ya, Iya. apa namanya, benar-benar mulai dari nol. Terima kasih atas sharingnya. Pasti ini jadi bagi teman-teman yang lain, terutama terutama ibu-ibu muda yang pengen berbisnis apapun ya, tidak harus kue, berbisnis apapun memulai itu ternyata tidak tidak sesudah yang tidak sesulit yang dibayangkan mungkin ya. Jadi yang pertama mulai dulu deh, mulai dulu. Nah, nanti dari situ pasti akan trial and error, akhirnya bisa gitu. Dan ketika kita punya niat, Benar. kita punya banyak saudara yang bisa ditodong, punya banyak teman yang bisa ditodong, pasti bisnisnya jalan, gitu kan. Iya, benar. Pertama-tama menodong Mm-mm. dulu sih, nyuruh beli. Benar. Ada pesan-pesan lain yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri? Apa ya? Mm-mm. Terima kasih juga ya buat Anton udah hostin acara kita. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah gabung, udah mau dengerin curhatan, eh, curhatnya. Terus kalau masih ada yang mau ditanyain, bisa DM atau bisa WA tadi ya ke nomor yang tadi. Kita bisa sharing, kita bisa kolaborasi juga, bisa. Hmm, Hmm, ya. tuh, Mungkin nanti ada ini ya, sehat, sehat. di grup IPA Valley itu Ada apa? banyak 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 profesi. Nah, maksudnya banyak kumpulan profesi gitu. Ada grup saya juga ikut namanya Petani Vanili gitu. Mungkin juga Oh petani gitu. ini alumni maksudnya. Jadi mungkin bisa juga kamu nanti menginisiasi grup eh, Kue kering. kue kering atau seputar inilah, seputar Oh, seputar bakery. apa? Is dan bakery Ya, lah, oke. bakerynya alumni valid Ya, gitu. bakery. Itu mungkin akan lebih seru juga Boleh. itu. Nanti tanya Iya. Mas Falcon, pasti banyak peminatnya juga itu. Oh, iya sih. Siap. Nanti tak tanya-tanya. Oke, dengan ini kita akhiri Pak Talk malam ini. Sampai berjumpa. Rencananya hari Minggu ini kita akan Hipavali Talk istimewa dengan eh, ketua terpilih atau koordinator nasional terpilih yaitu Olin dari Mbak Olin Olin. yang 10. Pasti banyak hal menarik di situ. Jangan lupa hari Minggu kita ketemu lagi. Selamat malam, sehat selalu sekeluarga. Semoga kita Amin. selalu diberi banyak rezeki dan berkah. Amin. Amin. Selamat malam. Am- Sehat-sehat. Iya.